pun ada juga dua baskom. Yang pertama berisikan air biasa dan yang kedua berisikan air hangat. Setelah itu di sini ada sabun, selanjutnya ada apron, ada waslap, handuk kecil, perlak. Setelah itu ada baju bersih pasien. Setelah itu ada 2 handuk bersih berukuran sedang. Setelah itu ada hand sanitizer, lotion, dan juga handscoon. Dan yang terakhir adalah ember untuk menaruh selimut kotor. Dan yang terakhir ada pula selimut mandi untuk pasien. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mencuci tangan dengan 6 langkah terlebih dahulu. Setelah itu kita memakai handscoon terlebih dahulu. Setelah kita memakai handscoon, kita menaruh waslap di dalam baskom yang berisikan air hangat dan juga air biasa. Dan juga kita dekatkan sabun. Setelah itu kita memakai apron atau celemek. Setelah itu kita meletakkan perlak di bawah tubuh pasien. Permisi Ibu, saya akan meletakkan perlak terlebih dahulu. Setelah itu kita akan mengganti selimut pasien dengan selimut mandi. Maaf ya Ibu, saya ganti terlebih dahulu selimutnya. Setelah itu kita taruh selimut ini ke ember untuk pakaian kotor atau untuk alat-alat yang kotor. Itu kita memasang handuk yang berukuran sedang di bawah kepala pasien. Maaf ya Ibu, saya pasang dulu handuknya. Kemudian kita basuh sekali lagi. Permisi Ibu. Jika pasien mempunyai facial foam sendiri, maka kita tanyakan terlebih dahulu apakah dia punya. Kalau tidak, kita lap dengan air hangat saja. Maaf Ibu. Setelah itu kita
di area mata kita atau kelopak mata kita lap dari bagian dalam ke bagian luar. Kemudian kita keringkan dengan handuk. Setelah itu kita membantu pasien untuk membuka baju bagian atasnya. Maaf ya Ibu, saya bantu untuk membuka pakaiannya. Setelah kita membantu pasien untuk membuka baju bagian atasnya, kita selanjutnya membersihkan bagian lengan pasien. Yang pertama kita taruh handuk dulu. Kita memulai dengan tangan yang paling jauh dari kita, yaitu tangan kanan pasien terlebih dahulu. Maaf ya Ibu. Setelah itu kita menggunakan wastafel ke dalam air hangat dan juga sabun secukupnya. Kita lap bagian tangan pasien dari ujung ke pangkal. Maaf ya Ibu. Bilas dengan air biasa. Maaf ya Bu, saya bilas terlebih dahulu. Setelah itu kita mengeringkan tangan pasien dengan cara handuk yang terletak di bawah tangan pasien. Maaf ya Ibu, saya keringkan terlebih dahulu. Setelah itu, setelah bagian kiri sudah selesai, kita melakukan mengelap tangan pasien di sebelah kanan. Di bawah tangan sebelah kiri pasien. Kita ulangi lagi seperti yang tadi, menggunakan air hangat dan juga sabun secukupnya. Setelah itu kita bilas dengan air dingin atau air biasa. Maaf ya Ibu. Keringkan tangan pasien menggunakan handuk yang ada di bawah tangan pasien tadi, dari ujung ke pangkal. Setelah kita selesai membersihkan tangan pasien, kita lanjut ke bagian dada pasien. Itu kita taruh handuk dulu di atas dada pasien dan menurunkan sedikit selimut mandi. Maaf ya Ibu. Itu kita menggunakan wastafel dengan dicelupkan ke air hangat, secukupnya sabun, lalu kita setelah itu kita lakukan pembilasan menggunakan air biasa. Kita lakukan dari sisi yang paling jauh dari posisi kita. Maaf ya Ibu.
letakkan terlebih dahulu handuk di bagian punggung pasien. Maaf ya Ibu, saya menaruh handuk terlebih dahulu. Lalu kita bantu pasien untuk berbaring ke sebelah kiri agar kita bisa membersihkan bagian punggung pasien. Maaf Ibu, mari saya bantu untuk memiringkan badan ke sebelah kiri kanan. Setelah itu kita bersihkan menggunakan air hangat dan juga sabun secukupnya. Lalu kita mulai membersihkan bagian punggung pasien. Itu kita bilas menggunakan air biasa. Itu kita keringkan menggunakan handuk yang sudah kita pasang di bawah punggung pasien. Maaf ya Ibu, saya keringkan dulu. Setelah itu kita bantu pasien untuk kembali ke posisi semula. Lalu kita ambil handuk yang berada di bawah pasien. Maaf ya Ibu. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan di bagian kaki pasien. Kita mulai dari bagian terjauh dari posisi kita terlebih dahulu. Setelah itu kita menaruh handuk di bagian kaki di bawah kaki pasien. Maaf Ibu. Itu kita gunakan waslap dan celupkan ke dalam air hangat, lalu diperas dan memakai sabun secukupnya. Lalu kita lap bagian kaki pasien dari ujung ke pangkal. Bilas menggunakan air biasa atau air bersih. Oke Ibu, saya bersihkan dulu kakinya. Kita keringkan dengan handuk yang ada di bawah kaki pasien. Lakukan juga di area yang sebelah yang terdekat dari posisi kita. Maaf ya Ibu, lakukan hal yang sama seperti yang tadi, gunakan air hangat dan sabun secukupnya. Dan bilas menggunakan air bersih. Lalu keringkan menggunakan handuk yang ada di dekat kaki pasien. Setelah kering kita ambil handuknya. Setelah itu, setelah kita membersihkan badan pasien, kita mengganti baju pasien dengan baju yang bersih. Maaf ya Ibu, saya bantu untuk mengganti baju terlebih dahulu.
Setelah itu kita ganti selimut mandi dengan selimut pasien, yang bersih. Maaf ya Ibu, saya ganti terlebih dahulu selimutnya. Setelah itu kita ambil pelok yang ada di bawah tubuh pasien. Maaf Ibu, saya ambil terlebih dahulu peloknya ya Ibu. Lalu kita ambil juga handuk yang ada di bawah kepala pasien. Maaf Ibu, saya ambil dulu. Setelah selesai, kita menanyakan respon kepada pasien. Apakah sudah segar? Sudah terasa segar dari sebelumnya? Jika pasien sudah merasa segar atau baik dari sebelumnya, kita tawarkan kepada pasien apakah dia ingin memakai hand body atau lotion. Jika pasien bersedia, kita bantu mengoleskan lotion ke tubuh pasien. Jika dia tidak bersedia, kita tidak usah memakaikan lotion. Setelah selesai kita melakukan memandikan pasien di atas tempat tidur, kita membuka mencuci tangan 6 langkah terlebih dahulu. Terima kasih.